Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pasangkayu berdiri sejak tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan ini memiliki wilayah yurisdiksi atas 12 kecamatan, 4 kelurahan, dan 59 desa. Pengadilan Agama Pasangkayu berkedudukan di Jalan Mohatta, Kecamatan Pasangkayu, yang juga merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Pasangkayu. Pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pasangkayu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas melaksanakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Pengadilan Agama Pasangkayu meskipun baru terbentuk dan masih balita, bahkan kantornya pun masih berstatus pinjam pakai dari pemerintah Kabupaten Pasangkayu, namun Pengadilan Agama Pasangkayu terus berbenah untuk mewujudkan cita-cita besar di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kerangka pikir dan kerangka kerja melalui pendekatan Court Excellence Primer dan peraturan birokrasi reformasi. Sejak dicanangkannya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tanggal 24 Oktober 2019, Pengadilan Agama Pasangkayu berkomitmen dan bertekad untuk mewujudkan 6 komponen pengungkit dari zona integritas, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan harapan, ke-6 komponen tersebut dapat mewujudkan komponen hasil yang terdiri dari 2, yaitu 1. Terwujudnya satuan kerja yang bersih dan bebas korupsi, 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Saya sebagai Ketua Zona Integritas mengajak kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Pasangkayu untuk siap menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Area 1, Manajemen Perubahan. Pengadilan Agama Pasangkayu telah melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, dimulai dari pembentukan tim zona integritas, penyusunan rencana aksi, melakukan sosialisasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu, kami juga melakukan perubahan pola pikir, mindset, budaya kerja individu, semuanya dibangun sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Kami siap berubah. Pada area ini, telah dilaksanakan pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Pasangkayu. Selain itu, Pengadilan Agama Pasangkayu menjadikan para pimpinan sebagai role model serta menunjuk 3 pegawai sebagai agen perubahan. Dan yang terakhir, menetapkan perubahan pola pikir serta budaya kerja 3S dan 5 RIN yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima. Area 2,
Penataan tata laksana. Pengadilan Agama Pasangkayu memanfaatkan teknologi informasi berupa EKOT, SIPP, SIKER, SIWAS, Komdana, SAIBA, persediaan, serta keterbukaan informasi melalui media sosial seperti website, Facebook, Instagram. Penetapan dan penerapan 11 kebijakan Direktorat Jenderal Peradilan Agama merupakan inovasi yang senantiasa dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan. Pada area ini, telah memanfaatkan teknologi informasi melalui e-office, seperti SIPP, SIKEP, e-court, SIWAS, dan lain sebagainya. Dalam hal keterbukaan informasi publik, kami telah memanfaatkan media informasi berupa banner-banner yang ada di ruang pelayanan, maupun informasi secara elektronik yang dapat diakses melalui website serta sosial media. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pengadilan Agama Pasangkayu telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan pada penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, serta penegakan aturan disiplin kode etik perilaku. Pada area ini, pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan melalui diklat yang sesuai dengan program Mahkamah Agung, maupun diklat di tempat kerja, dan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan secara berkala. Penataan sistem manajemen juga terus dilakukan dengan cara memutakhirkan data secara berkala yang ada pada sistem informasi kepegawaian. Area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Pengadilan Agama Pasangkayu telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung dalam hal penyusunan perencanaan serta penyusunan penetapan kinerja. Pengadilan Agama Pasangkayu telah memiliki dokumen perencanaan, baik itu RKKL, indikator kinerja utama, Renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, serta rencana aksi. Pengadilan Agama Pasangkayu pula telah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah secara tepat waktu, di mana laporan tersebut memberikan informasi mengenai kinerja Pengadilan Agama Pasangkayu. Pada area ini, para pimpinan ikut terlibat dalam setiap penyusunan perencanaan kinerja melalui rapat-rapat yang dilakukan. Para pimpinan juga terus melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja secara berkala, sehingga menghasilkan laporan kinerja instansi pemerintahan yang tepat waktu. Area 5, penguatan pengawasan. Pengadilan Agama Pasangkayu telah patuh terhadap pengelolaan keuangan negara dengan pengelolaan yang sangat efektif, serta para paturnya telah terbebas dari penyalahgunaan wewenang. Tentunya hal ini dapat kami capai dengan adanya penguatan pengawasan untuk memastikan tidak adanya tindakan gratifikasi. Pengadilan Agama Pasangkayu juga telah menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah atau yang kita kenal dengan SPIP, dan juga telah menyediakan layanan pengaduan kepada para pencari keadilan manakala menemui tindakan yang mengarah pada KKN. Pengadilan Agama Pasangkayu berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menguatkan pengawasan untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pada area 5, telah diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS dan juga Whistleblowing System. Public campaign berupa larangan memberi ataupun menerima gratifikasi juga telah digalakkan melalui banner yang berada di area pelayanan dan juga di akun resmi sosial media milik Pengadilan Agama Pasangkayu. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Agama Pasangkayu secara berkala meningkatkan kualitas dan inovasi berupa kartu identitas pihak yang bernama e-Smart Card dan sistem informasi pojok layanan dan anjungan perkara yang bernama Sipolda. Untuk survei kepuasan masyarakat, PTSP Pengadilan Agama Pasangkayu menggunakan aplikasi e-survei. Kami siap mewujudkan pelayanan prima di Pengadilan Agama Pasangkayu. Pada area 6, telah dibuat standar maklumat pelayanan serta penerapan layanan PTSP dan juga layanan anjungan pojok perkara.
Pengadilan Agama Pasangkayu juga telah melaksanakan diklat di tempat kerja bagi para petugas PTSP guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Menyadari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan sebuah keniscayaan dan juga merupakan salah satu program unggulan Badilak, maka hampir tidak ada ruang sedikit pun untuk menghindarinya. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu mengajak seluruh hakim dan pegawai untuk secara bersama-sama bersatu padu mewujudkan zona integritas di Pengadilan Agama Pasangkayu dengan senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengoptimalkan inovasi-inovasi, baik inovasi dari Badilak maupun inovasi intern Pengadilan Agama Pasangkayu. Tentunya dengan harapan masyarakat Kabupaten Pasangkayu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pengadilan Agama Pasangkayu. Zona integritas menuju WBK harus, zona integritas menuju WBBM pasti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.